Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya, serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Renungan hari ini berjudul Dibentuk dan Dipakai Ulang oleh Allah. Ditulis oleh Kenneth Peterson. Pada awal dekade 1930-an, Cleo McVicker menciptakan sebuah produk yang dapat digunakan sebagai pembersih wallpaper. Sahabat ODB, di masa itu sebagian besar rumah menggunakan pemanas dari batu bara, dan itu menyebabkan dinding rumah tertutup dengan jelaga. Produk yang ditemukan Cleo dapat digulirkan di atas wallpaper untuk mengangkat kotoran tersebut. Memang pembersih tersebut tidak pernah menjadi populer, tetapi puluhan tahun kemudian seorang guru menggunakan produk buatan Cleo di kelasnya untuk membuat ornamen-ornamen Natal. Dari situ, lahirlah sebuah perusahaan baru yang bernama Rainbow Craft. Dan pembersih wallpaper itu dibentuk dan dipakai ulang menjadi mainan anak-anak yang diberi nama Play-Doh. Dalam skala yang jauh lebih besar, Allah memiliki caranya sendiri untuk membentuk dan memakai ulang manusia. Tentu kita mengingat kisah dalam Alkitab tentang Yusuf dan jubah yang maha indah miliknya. Sewaktu masih muda, Yusuf adalah seorang gembala sederhana dan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Namun, Allah memimpin
Yusuf melewati berbagai kesulitan besar sehingga akhirnya ia ditempatkan di jajaran tertinggi dalam pemerintahan. Dan pada akhirnya Yusuf dibentuk dan digunakan ulang sebagai penguasa atas seluruh Mesir. Meski demikian, Yusuf tidak dipanggil untuk berkuasa, melainkan untuk menunjukkan kebaikan yang ia berikan kepada saudara-saudaranya dengan mengampuni mereka. Sahabat ODB, bisa dikatakan kita semua adalah produk gagal sebetulnya. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita dibentuk dan dipakai ulang untuk suatu tujuan yang lebih mulia. Saat menjalani hidup hari ini, pikirkan tujuan hidup Anda yang lebih mulia dan ingatlah untuk meneruskan kebaikan Allah kepada orang lain, sebagaimana yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Sahabat ODB, bagaimana Allah telah membentuk dan memakai ulang hidup Anda? Apa yang dapat Anda pelajari dari teladan Yusuf? Mari kita berdoa. Ya Allah, ingatkanlah aku apabila aku telah melupakan kebaikan yang menjadi panggilan-Mu atas hidupku. Tolonglah aku ya Tuhan untuk meneruskannya kepada sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada